warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Diki Chandra Kromoson di E-Talk Show. Ini ada yang Jui ini ada yang kurang nih. Biasanya kan suka ada Wika Salto. Ini Wika Salim. Iya, habis Salim dia suka salto soalnya. Ini kursinya nggak ada lagi, mentang-mentang Wika nggak ada. Iya bener Kang. Dari tadi juga saya bingung, saya cari-cari kemana. Ku harus mencari. Cut. Aduh, orang biasanya kalau nyanyi lagunya Ayu Ting Ting pasti mirip Ayu Ting Ting. Ini kenapa seperti ayah siapa? Ayahnya ibu. Kayak Ayu Tong Tong ya Kang? Enggak bener nih. Nih kemana nih kursi satu lagi nih? Ada yang kurang nih. Kemana Makanya. ya? Mana ya? Ada yang kurang kalau nggak ada ya? Teh Wika Ambon. Salim. Waduh. Loh. Aduh, berat banget nih. Subhanallah. Hei. Hei. Bangku. Mau beli bangku nggak nih? 50 juta lepas sekarang. Ini ada siapa ya? Hah? Ada siapa? Saya jualan bangku ini. Hah? Saya jualan bangku. Dari mana? Dari rumah Arafah. Bukan, kembaran dari mana? Bukan dari rumah. Oh, boleh duduk dulu gak nih? Nggak boleh, belum jawab dulu pertanyaannya. Jadi, begini Kang. Begini Bang, dengerin baik-baik. Ntar ada Iya. pertanyaan Iya. di sini ya. Iya. Jadi kan Teh Wika itu punya kakek. Ya, Kakeknya pasti punya istri dong. nggak tahu, saya belum nanya. Oh. Ya, Belum Pak. tentu, kalau duda kan bisa jadi enggak. Tapi iya. kan pas punya ibunya Teh Wika dia pasti punya istri. Oh iya benar. Benar, punya istri. Bagaimana dia Iya, bisa iya. begitu kan? Iya. Udah. Nah, terus habis itu kan neneknya Teh Wika kan punya saudara tuh, sepupu. Bodo amat, biarin. Terus? Pokoknya sepupunya sepupu jauh dah. Oh iya. Nah, sepupu jauhnya itu dulu rumahnya itu di daerah Tasik. Hah? Oh, saya orang Tasik. Nah, dari Tasik kan Bapak rumahnya kan rumahnya yang di sini kan, Pak? Sebelah sini. Nah, sebelah sini. Tapi udah pindah ke sini. Sebelah sini kan. Nah, terus digusur ke sini sekarang. Mana sih jadinya? Ini rumah Bapak di sini jadinya. Boleh deh. Sebenarnya rumah Bapak harusnya di sini. Kalau mau yang Nah, strategis. jorok di situ ada rumahnya Jui. Saya yang bukan di situ rumahnya. Rumahnya Jui kotor. Masa yang kotor-kotor ke saya mulu. Jadi Teh Wika kemana ini? Kenapa jadi ini? Itu Teh Wika tadi ada urusan mendadak, neneknya lahiran. Hah? Neneknya apa? Lahiran. Aduh, ya ampun. Jadi nggak Demen bisa banget ya udah digantiin. tua juga. Aduh, Digantiin aja nggak sama Arafah, kan kita sama-sama harus sambut tepuk tangan dulu Arafah datang. Halo Arafah. Arafah ini salah satu keponakan saya. Keponakan saya kesini pasti harus bawa sesuatu dong. Bawa seseorang lah minimal yang bisa sekarang duduk boleh dong saya. Oh gitu, ya. Ayo. Siapa nih yang Diki dibawa sama mau- Arafah sekarang nih? Mau yang ganteng atau enggak mau yang kayak gimana? Nanti Arafah Terserah. panggilin. Pokoknya mau yang ganteng nggak ganteng, cantik nggak cantik, yang penting hidup. Ya sih serem juga ya. Jadi Arafah punya pangeran ubur-ubur. Mau lihat gak? Gimana? Langsung aja nih kita panggilkan. Ini dia pangeran ubur-ubur. Bareng. Terima kasih. Kasih. Kirain manggil siapa? Ya ini mah teman. Ya Allah, apa kabar Bob? Baik, alhamdulillah Kang Diki. Aduh. Apa? Ya Allah. Gimana Bang? Apa kabar Bang? Baik dong. Loh kok kamu lehernya nggak panjang? Kenapa emang? Katanya jerapah. Jerapah itu jerapah. Apa itu? Oh iya. Bobby Maulana karena dia pakai celana. Kalau Makanya pakai- Maulana. Bobby Maulana. Bobby Kalau Maulana. dia Tapi mau apa? pergi-pergi jadi Bobby mau sana ya. Iya. Bobby Maulana karena Bobby pakai celana. Iya. Kalau nggak pakai celana? Bobby maunya apa sih?
Maunya nggak pakai celana aja adem. Abang begini-begini, siapa itu yang ngajarin? Sebenarnya itu bukan punya kita, sebenarnya bukan punya ubur-ubur sebenarnya. Terus punya siapa? Nggak tahu. Terus lu ngambilnya tahu dari mana? Itu sebenarnya musik yang tadi itu viral di TikTok. Tapi bukan Iya, kita yang paham, bikin. paham. Artinya dia ngikutin banyak. Apa kalau saya ngikutin, wih gila. Terus sampai ke istrinya akhirnya ikut juga. Awalnya sendiri nih. Anaknya ikut RT, Anaknya ikut RT. juga sama enggak. Iya. Ikut semua akhirnya. Pertanyaannya, yang bikin ubur-ubur, yang bikin ternak ubur-ubur itu siapa? Kenapa kepikiran namanya ubur-ubur, Bang? Ubur-ubur itu sebenarnya dulu, pas di zaman SMA itu, kita kan ada teater tuh ya, yang tadi Bobi bilang, nama teaternya Vigonen. Ketua umumnya itu ada Omes sempet, habis Omes tahun kemudian saya. Nah di pergantian kepengurusan itu kita ada namanya tuh kayak pengkartu tanda anggotaan. Dikasih kayak tebak-tebakan, dikasih kayak teka-teki, kayak nemuin apa, harta karun atau apa. Kalau kita berhasil memecahkan teka-teki itu, kita bikin tarian sendiri nih. Nah angkatan Bobi kebetulan bikin tarian ubur-ubur itu. Tarian kemenangan sebetulnya. Berarti ubur-ubur itu dari lu? Trio ubur-ubur? Awalnya ubur-ubur tuh dari pas zaman SMA itu dibawalah ke TV. Oh gitu. Tarian zaman SMA itu dibawa ke TV, ke sinetron. Ternyata dapat respon. Terus karena di sinetron ini tuh cuman beberapa persen yang bermain komedi waktu itu di sinetron tersebut tuh gue, Bang Ucup, sama Aldi, kita sepakatnya bikin grup namanya Trio Ubur-Ubur. Selain bikin gerakan trio ubur-ubur, ternyata juga menciptakan lagu. Munaroh kan diciptain sendiri ya? Munaroh itu berdua. Saya sama Bang Ucup, Bang Ocit. Oh Ocit, karena memang Ocit pacarnya Munaroh kan? Iya, betul. Tapi Ocit emang bisa nyanyi, bisa bikin lagu. Ocit bisa tuh, jago deh ya? Kalau bikin lagu, Betawian ya? bikin lagu sebenarnya dia lebih satu lagu Munaroh itu doang, refnya. Sepanjang sejarah Trio Ubur-Ubur, ya itu doang tuh. Munaroh, Bang Ocit datang. Itu awalnya di Prepet-prepet itu siapa? prepet-prepet, dia juga. Itu habis nyanyi, belakang pada kuning tuh. Jadi itu dia bikin gimmick itu untuk ngedeketin si Munaroh. Kok sering dan bagus. Bobi bikinin intro depannya. Di saat aku melihatmu. Awalnya gimana? Gimana lagunya awalnya? Di saat aku melihatmu, di saat aku mengenalmu, dan kini ku tahu namamu. Ternyata namamu Arafa. Arafa, Bang Bobi datang. Prepet, prepet, prepet. Takut melorot lagi gua. Bang Bobi datang. Prepet, prepet, prepet. Itu dia. Kenapa ada pada saat prepet-prepet itu ada semacam unsur bau yang keluar ya? Iya itu. Oh gitu. Itu jadi akhirnya biar jadi pertanyaan untuk halayak umum lah. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Talk Show. Ya, masih bersama saya Diki Chandra, juga Arafa dan Kromoson, juga bintang tamu kita yang ganteng, vokalis Gigi. Oh itu Arman Maulana, beda ini Bobi Maulana ya? Itu abang saya itu. Abang berarti ya? Abang, kita Iya. abang. Ya kalau dia Gigi, bibir kayak bikin apa gitu. Busi lah saya. Vokalis band Busi. Tapi Bobi ini luar biasa. Arafa kan harus cari suami yang seperti ini. Oh iya, seperti ini. Bang, udah jadi suami Arafah. Jangan dong, udah. Kan seperti Bang Bobi mah cuma Seperti. satu. Enggak ngajakin jadi suami, kayak ngajakin naik taksi online bareng ya. Emang ikut sini. Jadi suami ayo. Jadi Bobi ini contoh suami yang saya tahu betul di lapangan karena kita pernah syuting bareng. Kan suka ada yang genit sama cewek, sama pemain. Ini mah termasuk orang yang enggak sama sekali, orang yang sangat setia sama istri. Widih. Sangat luar biasa, perhatian banget. Dan kita lihat ada VT-nya saya Arwahnya keluar kedekatan. tuh Bang. Ya. Genit sama cewek, sama cowok. Kita lihat VT-nya nih ya, Bobi sama istrinya nih. Mana sih? Mana nih? Asik Bang Bobi kasih sinyal dulu. Mana? Nggak ada. Ada. Oh. Ada lagi?
Luar biasa. Dan banyak lagi videonya, banyak banget deh video lucu sama istrinya berdua. Itu luar biasa, emang kompak banget sama istri. Ide kreatif ya, ide Tapi kayak awalnya bisa, kayaknya pasti malu-malu dulu ya kayaknya. Awalnya nggak mau. Nggak mau malah kan, saya tahu, saya lihat tuh ini, nggak mau, Iya. awalnya sendiri dia. Heeh. Istrinya nggak mau, Istrinya nggak Nggak mau. mau. dipaksa. Ngapain sih aku begitu-begitu kata dia. Gitu. Udah, lemesin aja. Lama-lama dia yang ngajak. Lama-lama nggak enakan dia Nggak ya. bikin video apa? TikTok. Tapi itu ide dari siapa? Yang edit siapa juga? Saya bikin. Yang ide abang, Heeh. yang ngedit abang. Heeh. Oh istri cuman talent ya? Itu tuh, ada kontraknya. Ada kontraknya. Menurut Arafah, Ah. kalau Arafah aslinya dari mana? Dari Jakarta. Jakarta kan, kalau nama Arafah kan kita nyangkanya dari Arafah. Dari Arafah, Iya. benar. Kalau lihat ini, nyangkanya dari mana nih? Coba tebak. Bang Bobi, dari hidung sih Pakistan kayaknya. Dari mata? Dari mata Dari sih mata Ciampea. Palembang. Ciampea. Ciampea. Kok jadi ke Palembang sih? Emang kayak bentuknya kayak pempek kapal selam? Lebih ke lenjer sih. Lenjer. Pada aslinya itu sebetulnya dari Sukabumi. Sukabumi memang. Keturunannya Saya tuh Sukabumi. turunan Pakistan, tanjakan Sukabumi. Itu. Oh. Jadi kakek, uyut, Pakistan, dari bapak, dari ibu begitu. Ibu tuh keturunan Pakistan, pokoknya kuat banget Pakistannya lah, tapi kuat juga daerah Sundanya gitu loh. Iya. Pantesan ya, kayak banyak bulunya gitu loh. Kenapa harus ke sana-sananya ya? Sebentar. Ini bener ya. Saya nggak punya bulu, ada ini ya, No. tali helm nih, tali helm. Tapi tangan lu juga banyak bang bulunya tuh. Udah kayak karpet ya ampun. Pernah gak sih bang waktu itu kayak misalnya musim hujan gitu, nggak usah pakai jaket lah, udah berbulu ini. Ini pertanyaan paling absurd. Tetap aja kan kulitnya di luar. Ya. Abang katanya main film juga bang. Film, enggak, film tuh, Pocong-pocongan? iya itu. Aduh, makin dibahas lagi. Enggak, itu film dulu. Film 2, eranya kan pada waktu lagi begitu semua. Iya. Lagi era film horor komedi, iya. horor komedi seks gitulah ya. Horor komedi. Ya rata-rata lagi film itu semua gitu. Ditawarin lah. Cuma pada waktu itu yang satu judul itu nggak banyak, nggak ada adegan seperti itunya. Dan dua-duanya juga gue nggak ngambil adegan itunya sih gitu. Cuman terlibat di produksi yang sama, kontennya, tapi nggak melakukan adegan itu. Gitu. Oke, sekarang Bob, ini kalau yang ini saya belum tahu nih. Teman saya ini apakah pernah main film-film begitu juga yang serem-serem gitu atau enggak ya? Iya iya. Kontennya sih mistis-mistis sih. Tapi kontennya katanya mistis-mistis belakangan. Kalau saya kenal baik sama dia sih dari dulu. Dari dia masih segini, saya masih kenal. Kecil banget segini bakteri. Itu orang apa jenggot? Oke, kita langsung panggilkan teman kita, Aden Bajai. Kenapa bang? Bang, Ini TV One kan ya? iya bang. Iya benar. TV One mau Kayak kemana? saya ngeliatnya soal di sini kayak semacam hutan-hutan gitu. Saya ngerasanya di sini kayak ini kayak ada kayak semacam kayak pocong pink, tau nggak? Pocong pink? Hah? Enggak. Saya ngeliat ada kayak Gimana hawa-hawa. bang? Sekarang Hawa-hawa pindah ke jomblo sini akut nih. ya? Bang, Hawa-hawa Pocong. jomblo akut. Nah kalau di sini hawanya dingin nih. Hah? Di sini bang. Di muka saya dong nih bang. Emang hawanya? Sini Ih, bukan bang, dia Jun. Siapa namanya sih dia? Bukan Namanya bang, Jui. Jui. Iya, Bukan Jin. bukan. saya iblis. Oh cocok pas. Aden. Bajai. Kabar Aden? Alhamdulillah. Kang Aden, Iya. apa kabar? Baik baik baik. Enggak, tadi waktu Aden bilang sebelah sini orangnya dingin. Kira dia yang jawab, lo tau aja gue gak pakai daleman. Kang Aden, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. sehat. Istri, Istri ada. pekerjaan sehat? Pekerjaan ya. Alhamdulillah ya. Kok iya. Boleh diganti nggak pertanyaannya? Oh bilang kolaps takut doa ya nggak? Tapi nggak ada nih, saya lihat kegiatannya ya salah satunya di YouTube sekarang malah ke mistis. Tapi kalau bicara itu memang dulu di antara teman-teman dia lumayan cukup kuat karena keturunan juga sih. Cuman saya nggak tahu ternyata bakal dalam segini Den sekarang Den. Kalau dulu emang di antara Isa, Melki. Maghrib, Isa, Melki sama Aden ya Aden yang paling gini.
Iya kalau itu sebenarnya nggak sengaja Kang. Jadi YouTube iseng-iseng bikin YouTube waktu itu sama istri, ternyata dimonetize gara-gara istri lahiran tuh. Yang nonton 2 juta lebih. Oh, banyak ya. Kan gue mikir apa gue bikin istri gue lahiran terus nih. Ya kan? Nih, Bagus konsepnya. Konsepnya. Gue tayangnya setahun sekali dong. Iya. enggak bisa 6 bulan sekali kalau lu ikutan lahiran juga. Enggak ada yang mau nawarin juga. Ya gitu, udah itu pas udah lahiran kita mau bikin lagi sesi family, istri nggak mau Kang. Nggak, gue nggak mau di kamera. Nggak mau drama, nggak mau apa, nggak mau dia. Ini sayang nih dari monetis nih, udah ada duit ya kan. Gimana caranya? Nah temen ngasih, lu kan demen ziarah, lu demen ke makam, lu demen hal mistis, lu bikinlah kayak gitu. Pertama kali yang terpikir, orang taunya gue pelawak. Kalau main mistis, nih pasti gue jadi dibully-bully habis-habisan gitu kan. Kata teman, justru itu kalau dibully makin terkenal makin ini. Sekarang begitu Den ya. Tapi nggak terjadi sama gue juga. Nggak dibully juga. Nggak dibully juga. Gimana caranya biar dibully ya? Makanya. Jadi ya udahlah, jadi temen yang videoin, yang ngapain, ya udah saya jalan aja. Mereka yang bikin konsepnya segala macam. Jangan kemana-mana, tetap di E-Talk Show. Masih di E-Talk Show bersama saya Diki Chandra, Arafa, Kramoson, juga Aden dan Bobby. Kita nanya sekarang apa nih? Bagaimana ceritanya Anda pernah diterima di universitas jurusan Sejarah. Sejarah. Nggak ada mistis-mistisnya sejarah mah. Jangan salah. Justru sejarah itu emang dari kecil senang sama sejarah. Senang sama situs-situs. Jadi kalau buka TV, dulu buka buku, beli buku, biasanya buku tentang sejarah Jawa Barat, sejarah Jawa Timur, sejarah kayak gitu. Makanya ngambil kuliahnya dulu jurusan sejarah. Karena pengen menguak sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu. Kesampean tapi apa dilarang? Dapat. Katanya dilarang, Mike. Tapi dilarang akhirnya sama orang tua karena dapatnya di Lampung waktu itu Unila, di Unila Lampung. Jadi mas problemnya bukan dilarang karena sejarahnya tapi Karena karena jauh. Karena Aden laki satu-satunya di Lampung juga sendiri. Cepet Jadi kangen ya orang tuanya. takut cepet kawin, bukan cepet kangen. Malah dilarang lu dari cepat kawin. Iya, makanya Itu kebalikannya. makanya udah nggak usah di sana, udah di sini aja. Mau ngambil apa? Sini ngambil sejarah, adanya swasta nggak, mahal kan. Udahlah ngambil broadcasting akhirnya gitu. Oh jadi nggak ngambil sejarah? Enggak lah, kalau sejarah diambil, gue panggil museum. Iya sih, emang tapi muka lu bagus di museumin bang. pernah hal aneh nggak ketika datang ke tempat ziarah atau makam-makam Iya. keramat kita ada kejadian aneh nggak mistis yang beneran terjadi? sering Baru-baru ini sih di apa ya? Di Digodain daerah kuntilanak. Gunung Salak di Arca Domas tuh. Kita ke sana diundang emang sama YouTuber lain diundang. Nah, juru pemelihara sana itu deketin saya gitu, Kang. Mas Aden udah berapa kali ke sini? Sering ya ke sini ya? Enggak, ini baru pertama saya. Kok saya sering lihat muka Mas Aden di sini ya? Di mana? Saya bilang. Enggak, saya sering lihat muka Mas Aden di sini gitu. Nah, udah tuh kita akhirnya explore, naik ke atas ada satu goa yang nggak pernah dieksplor sama semua orang. Nah, kita diizinkan untuk mengeksplor goa itu. Pas lagi ke sana yang barengan sama kita itu ada yang kemasukan gitulah, yang mediumisasi gitu. Akhirnya dia dijelaskan, ini kamu tuh masih turunan sini, kamu tuh gini kayak gitu. Turunan maksudnya? Kan gunung di atas ya turunan kan? Oh, iya sih benar. Berani nggak Rafa? Berani nggak? Nggak berani ya Rafa tuh kalau mistis-mistis kayak gitu. Apalagi berbaur sama setan-setan kayak gitu ya. Udah kayak Ya ngapain berbaur sama saya? Kita jadi kayak komunitas ya. Emang bikin Berbaur. komunitas. Emang pantainya berbau sama setan lagi ini ngaco ya. Parah. Kok ke saya sih, Kang? Kenapa ke saya? Lu sama setan takut sama gua, kok tadi berani salaman, Pak? gue tuh takut sama lu karena lu kan suka ngasih harapan palsu. Jadi gue takut. Itu kan dulu. Ini kalau harapan palsu lebih serem dari setan tuh ya. Takut juga bang. Jadi tuh di sono kayak pernah gak kayak sulit gitu buat ke arah nyari konten Oh pernah, setan-setan gitu. sering kayak misalnya pengen ke tempat ini
di map nih. Nonton mapnya belok nih kemana mapnya? Karena jangan buntu, nyasar sering begitu. Malah tadinya mau kemana gitu. Ke Sukabumi ceritanya. Kayak dulu Malah ke pernah. Anyer. Bisa. Jauh banget. Kayak dulu di Itu mah nyasar kali. Purwokerto tuh pernah. Nyasar ya. Emang Google Maps-nya aja itu nggak bisa baca. Kuotanya habis. Sampai situ berhenti udah. Tapi Bob pernah nggak ngalamin gitu Bob di lokasi syuting tempat bisnis gitu pernah nggak? Apa? Di lokasi syuting, Bobby kan Iya. juga sering tuh tadi sempat main film apa segala macam. Pernah nggak ngalamin kejadian kayak Aden tuh, hal-hal mistis yang kita nggak. Kalau hal mistis sih pas banget saya saat ini emang lagi bawain program, salah satu program yang lagi di mana program itu memang lebih kepada pengobatan jatuhnya sih. Iya. Tapi bukan pengobatan seperti Paham. umum Oh, iya, gitu, cuman lewat adalah gitu ya. Iya, Nah, itu jadi tiap hari ngalamin gitu ya. melihat hal seperti itu tiap hari. Tapi kan itu di studio. Di studio betul. Tapi di luar gitu kan, kayak di lokasi syuting ngalamin nggak? Oh, kalau pernah? di lokasi syuting sih pernah ngalamin. Jadi kemarin ada satu kru lighting, tiba-tiba dia kemasukan dan dia minta salah satu anak yang Maaf. Ceritanya jangan terlalu pelan, kita udah keburu takut. Iya nih Bang. Musik udah bagus banget, udah teng, ya kan? Jadi lighting. Loncat dia. Takut saya kalau udah mistis-mistis tuh. Nggak berani. Berani lah, kenapa? Kita nggak boleh takut. Lanjut terus. Aduh maaf. Lupa kan ceritanya dari mana. Tadi yang masuk Lighting. minta kue, apa tadi? Bukan. Oh. Bukan kru lighting. Kru lighting Ya. masuk minta mie ayam. Minta kue. Kue apa? Kue Arab dengan di. Jadi ada anak kecil di situ, karena kan kita cerita sinetron tentang pesantren gitu. Ada satu anak kecil, dia jatuhnya figuran lah ya, Oke. pemain harian gitu. Anak ini memang entah kenapa disukain sama semua. Oke. Baik dari kru, teman-teman pemain juga. Padahal nih anak sebetulnya baru masuk ke dan bukan pemain juga sebetulnya bukan pemain ini. Cuman ditempel untuk jadi anak-anak santri gitu. Anak lighting ini yang kemasukan ini minta si anak itu jadi tumbal. Jadi apa Bang? Jadi tumbal. Anak kecil itu tuh Pakai nasi, pakai apa? itu timbal. Kalau tumbal itu bles, Pak. Nitrogen apa yang biasa. Jadi itu sempat Ini ramai. pernah dulu. ngomongin tumbal bolong. Tumbal. Sebentar nih, timbal saya rusak. Sendal. Kasihan itu yang Iya, nggak selesai. kelamaan kesurupannya soalnya tadi. Lagi kesurupan. Lagi kesurupan ya? Lagi kesurupan. Lagi Ini anak kesurupan. kecilnya sampai ke sini nih klarifikasi. Akhirnya ya kru lightingnya dibawa ke ruangan sendiri gitu, terus ya mungkin kru-kru yang lain membacakan doa atau sebagainya, akhirnya mungkin dia sadar dan anak itu udah nggak ada di lokasi lagi, maksudnya orang tuanya jadi parno. Oh, Akhirnya anak itu nggak main lagi di situ gitu. Terus karena diganti. orang tuanya takut. Iya. Orang Takut tuanya main takut jadi juga, tunggal. Iyalah iya. pasti. Ya. Jadi kayak gitu-gitu kan katanya anak ini tuh kalau di apa ya di pandangan para jin mungkin ya, gitulah bahasanya lah saya juga. Pandangan para Pandangan jin. para jin. Dia sampai disukai lah gitu Iya, ya. dia termasuk yang disukai. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di E-Talk Show. Ya, masih di E-Talk Show dan ini kenapa mondar mandir dari tadi? Pusing banget nih Aduh. Kang. Bentar. Ini kayaknya daerah sini tuh kayak ada hawa-hawa apa gitu. Hah? Enggak, yang paling bener masuk angin dia udah kali. Aduh. Bukan. Nih, bentar ya. Ini kayaknya di daerah karpet ini nih. Dulunya tanah nih. Ya iyalah. Iya. Emang Iya. di bawahnya tanah. Gedung ini juga dulunya tanah. Iya. Dulunya tanah ya. Sebelah situ ada pohon pisangnya tuh. Tapi ih di sini nih waktu itu kayaknya ada kerajaan Majapahit. Sekarang udah agak manis sih karena pengalamannya udah enak. Tapi kayak ada barang-barang pusaka daerah sini nih. Ini kamu ngapain? Sebetulnya lagi mau ngapain Nih nih? Arafa lagi nyari barang pusaka Kang. Kayaknya nih. Apaan? Bentar. Berenang apa nyari barang pusaka? Bentar ini lagi. Barang Bismillah. pusaka. Ini bentuknya bulat tapi dia bisa menghasilkan suara indah. Goong. Ya ilah. Ya Ini bisa ampun. Coba
kasih. Dengerin ya, ini barang pusaka dari Majapahit nih. Ngambil makeup kondo ada treatmentnya. Aduh, ngambil MKW kayak nyari jenglot. Ada Mbah Wah, dia nyanyi lagi. sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya Aduh, sakitnya karena diguna-guna. Kunci apa masuknya itu? Suara begitu. Dukunnya Sambil komat-komit Mbah dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Tolong lihat jodohku, apa mungkin sesuatu menjadikan milikku. Pak Dukun, jampi-jampikan aku agar si Siwon padaku. Dan tak lupa doaku paling utama kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga cinta kita selamanya. Bagus gak? Mohon maaf, TV One. Tahu Arafa mau nyanyi, saya minta naik honor ya. Pas Pengorbanan Arafa nyanyi telinga, ya? ini, Mbah Dukunnya resign. Kebetulan kita panggilkan ini dia, Mbah Dukun. Enggak ada. ya Gimana ampun. tadi, enak apa enggak? Aduh, Ya, enggak sih. Biar cepet dapet jodoh tuh kayak gitu, jadi ngeluarin skill-skill yang kita punya. Biar cowok-cowok tuh kayak, Arafa "Ih, tuh, keren banget." Arafa masuk ke nyanyi itu kenapa mau cepat-cepat umroh apa gimana? Lagi nyari tambahan apa gimana? Enggak. Tapi pernah gak sih kayak gitu, misalnya lagi syuting horor-horor kayak gitu, tapi ketempelan gitu, Ya, ketempelan sering lah. pasti. bawa-bawa sampai rumah? Oh enggak, tapi pernah istri waktu itu pas, ya itu pulang dari Gunung Salak, kita pulang, udah lama, terus istri, aduh badan gue kok sakit gitu kan. Terus baru dipegang gini, dia merinding langsung, oh kenapa nih? Terus dia bilang, lu jangan suka gitu deh, bawa mana-mana gue yang kena gitu. Dia istri yang sering kena sih. sempet gitu ya kejadian. Sempat kena 2-3 kali, apalagi dia jalan ke tempat yang baru gitu. Pulang pasti langsung sakit tuh. Pas dilihat, oh ternyata ya ketempelan itu tadi. Tapi alhamdulillah sih bisa di iniin. Pulang Tapi lagi dia. selama yang nempel kuntilanak, genderuwo mah istri gak bakal marah. Kalau yang nempel biduan dangdut, masalah. Marah. Bang Bobi nggak ngalamin. Istri pernah ngikut. Apa? Karena saya lihat Bobi juga udah begini-begini. Pernah tuh saya dipegang apa dia berusaha lepas waktu iya. itu ya Oh iya, sama pernah, pasien. Pernah kan? Pernah. Sempet ketempelan nggak? Kepukul, ketonjok mah sering. Saya belum lihat, mungkin besok lihat tonjoknya. Pasti tonjok itu. Pasti tonjok aja deh. Ya kalau di rumah sih, kan istriku jualan kayak bubur sumsum kudapan-kudapan Padang gitu. Itu sering banget di dalam toples bubur sumsum, kita kan nggak jualan seafood ya. Di dalam toples bubur sumsum tuh lalat hijau segede-gede jempol. Gede lalat itu. Lalatnya aja kaget lihat jadi kaca gitu, kok gede banget. Apalagi kita yang lihat. Itu kok bisa ada dalam toples bubur sumsum, dan beberapa kali istri juga pernah kayak ngerasa mendadak kayak sakit segala macam tuh pernah juga dialami sih. Solusinya. Solusinya kembali lagi ke Allah. Setiap sekarang kita di rumah nih, kita hanya merasa ada sesuatu yang gak nyaman di rumah kita. Tiba-tiba kita pergi ke, misalkan orang pintar atau dukun, tiba-tiba dia ngasih bungkusan untuk ditanam. Logikanya, bisa aja di rumah kita itu sebetulnya nggak ada apa-apa. Jadi ada apa? Jadi ada apa-apa ketika ditanam bungkusan itu. Iya. Itu yang jadi masalah sebetulnya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan tetap berkarya bersama di e-talk show. Ya, masih di talk show bersama saya Diki Chandra, Arafa Kromoson, juga Aden dan Bobi. Nah, Bob, Bobi kan belakangan jadi ustadz terus nih, pengaruh nggak Bob? Karena peran sebelumnya kan kalau sama Ana jadi penjahat dulu kan ya, bukan jahat lah, semi antagonis kan. Iya, saya betul. Tapi orangnya tetap baik. Bener. Itu pada saat jadi ustadz lebih banyak sering jadi ustadz, lebih jadi perilaku kesehari-harian berubah jadi ustazah nggak? Jadi ustadz ya, sorry. Ustazah agak lembut ya. Masuk musola disuruh pula mah pakai mukena. Ya sebenarnya, nah itu dia maksudnya nggak awalnya kan untuk yang sinetron memang saya nolak. Oke, Kan awalnya tuh nolak, awalnya, nolak karena memang ngerasa
awalnya perannya justru jadi kiai. Iya. Nolak karena kayaknya belum pantas deh gitu. Belum sesuai gitu ya. Kemudian diturunnya jadi ustadz waktu itu. Di salah satu judul stripping yang Bobi lagi jalanin ini. Itu juga masih nolak. Nah ternyata di luar itu antara pihak PH dengan istri itu kontekan. Makanya disitulah mungkin disebut rezeki itu seperti mau tuh begitu ya. Kalau misalkan memang sudah mau lokasi, Iya. kita nolak seperti apa, wallahu alam caranya gimana, tahu-tahu main aja gitu. Akhirnya dari judul itu kemudian juga alhamdulillah dipercaya untuk bawain acara religi juga. Jadi orang tuh kalau ketemu tuh, Assalamualaikum Ustaz gitu. Iya. Kadang-kadang jangan panggil Bobi aja gitu kan. Tapi memang untuk Tapi kan keseharian- tetap maco aslinya kan. Jangan Bob. Barusan kan begitu ya. Tetap kan nggak sampai begitu kan. Ya tergantung yang ngagetin siapa. Oh iya. Kalau Assalamualaikum Ustaz, enggak lah. Sempat lama nih di sebuah program religi lama. Kayaknya lebih religius juga. Sempat ngalamin ya. Iya. Karena lingkungan mungkin itu. Iya, mungkin ya. Emang dari kecil Lama kan berapa tahun tuh? 10 tahun lah. 10 tahun ya. 10 tahun. kan? Berapa episode itu ya? Ya, itu sempat. Udah beli flyover Tebet ya katanya. Tapi udah pas pandemi jual lagi. Tuh kita pernah ada acara di Lombok tuh, ya di Lombok diundang ke sebuah night club lah gitu. Terus kita masuk ke dalamnya, diusir tuh. Kamu nggak pantas ke tempat ini. Kayak drama sinetron. Kamu keluar dari sini. Loh kenapa? Kan diundang saya masuk. Enggak, ini bukan tempat kamu. Gitu, tuh gara-gara sinetron itu. Oh gitu. Kamu nggak boleh masuk ke tempat ini. Ini tempat kotor. Kamu keluar dari sini. Gitu. Nggak boleh masuk. Bagus Karena itu dong kan jadi. peran doang. Saya bilang, nggak boleh. Anaknya Bang Jack nggak boleh di sini. Tapi pernah gak Bang? Jadi kan abang kan perannya ini ustadz. Terus kayak misalnya Enggak, lagi bukan ustad. Dia mah nggak peran ustad. Peran nggak ustazah. pernah gak misalnya lagi Santri ada Bang acara Jack. apa gitu ya, acara keluarga atau acara apa. Nih ustadznya nih, ayo ceramah dong ceramah gitu. Oh, pernah? Disuruh ceramah. Pernah? Terus? Pernah? Pernah Ya? Pernah Akhirnya? lagi syuting di salah satu tempat, emang di situ ada masjidnya. Jadi emang kayaknya tempat kayak buat orang santri kilat gitu ya. Kayak pesantren musiman gitu. Ada satu masjid, Jumatan. Khotibnya nggak hadir. Saya disamperin, Assalamualaikum Ustaz. Nanti itu keringet bukan segede-gede jagung lagi Pak. Segede-gede squishy. Diem. Jadi yang dipikir itu bukan isi ceramahnya apa nih, alasannya apa nih. Iya, Pak. Akhirnya wallahu alam begitu udah siap nih, Heeh. udahlah ceramah apa aja tentang, misalkan tentang ibu, misalkan itu kan umum ya. Gitu. Akhirnya khotibnya tiba-tiba muncul dari bawah mimbar. Set, Assalamualaikum. Ada orang Alhamdulillah bawa ada. Ada tanah. dia. Ternyata ada pintu di balik itu Pak. Di bawah sini. Di balik mimbar. Nggak, saya pengen lihat coba. Nggak bisa sekarang ya. Akhirnya nggak jadi. Gitu. Alhamdulillah. Kalau gua sampai beneran ceramah. Beneran ceramah? Beneran ceramah, Kang. Pernah di? Jadi kan emang dari kecil, dari tahun 98 kan Aden kan emang dibawa sama bapak kan ke Suralaya kan, pesantren di Tasik. Walaupun emang nggak nyantri, tapi ya bisa dibilang nyantri. Nah pas lagi di TKN Center di sini, di Rawamangun, kita lagi ikutan duduk. Alhamdulillah kita kedatangan Al Ustadz, Aden. Hah? Apaan ya Al Ustadz? Silakan untuk ceramah untuk ceramah apaan ini? Jadi ceramah pengalaman jatuhnya. Iya. Oh, Saya pertama masuk ini di sini, ini begini, ceramah ketemu ini. Alhamdulillah. Ya keringet sih tebel. pada Cuman bubar intinya apa dengerin? dengerin, karena Dengerin kan dong. orang lebih senang denger Cerita. pengalaman Iya, sebenarnya. sharing. Jadi pengalaman saya tuh begini, ketika saya masuk TKN tuh begini, gini. Alhamdulillah sih. 2 kali akhirnya diundang lagi. 2 kali lagi. Bagus berarti Nah, ceramahnya. karena belakangan juga postingan sekarang udah berkaitan dengan hal-hal keagamaan itu. Iya. Pastinya emang apa lagi tausiah? Enggak sih, emang kebetulan aja orang IG-nya nggak ada isinya. Bisa jadi konten itu. Adanya ada video ini, masukin lagi gitu. Iya, soalnya lihat postingannya ini kayaknya udah siap-siap jadi ustadz nih. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Kang. Terima kasih semuanya. Pemirsa, minggu depan kita tetap akan ketemu di e-talk show. Tetap di e-talk show bersama saya, Diki Chandra, Arafa dan Kromoson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.